Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Arham. Selamat datang di channel saya, Budi Arham. Pada kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial. Adapun tutorial ini adalah bagaimana cara mudah mengedit materi untuk membuat konten YouTube. Semoga tutorial ini bermanfaat tentunya untuk bagi kita semuanya, terutama bagi YouTuber pemula ataupun kreator yang selalu menggunakan aplikasi editing untuk menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya saya merekomendasikan aplikasi untuk membuat konten YouTube ini dengan aplikasi Movavi. Namanya adalah Movavi, aplikasi Movavi. Nah, kenapa saya merekomendasikan aplikasi ini? Karena aplikasi ini menurut saya cukup menarik, simple, tidak ribet, dan mudah bagi kita, terutama bagi yang pemula, untuk menguasai penggunaan dari setiap toolnya. Langsung saja kita akan melihat bagaimana cara menguasai dan menggunakan aplikasi Movavi ini. Sebelum kita lanjut, yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, software Movavi harus sudah tersedia. Yang belum punya tentunya bisa di-download. Dan yang kedua, persiapkan data materi konten yang ingin kita edit. Sekali lagi, persiapkan data materi konten yang ingin kita edit. Seperti data video hasil syuting kita. Yang kedua, data foto-foto yang kita butuhkan sebagai gambar dalam konten kita nantinya. Dan yang ketiga, data audio sebagai background pada setiap sesi-sesi yang kita inginkan. Nah, tiga hal ini mesti harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk persiapan materi, data materi konten yang ingin kita edit. Selanjutnya, mari kita praktekkan cara mudah mengedit video untuk membuat konten YouTube. Baik, selanjutnya dalam praktek kali ini kita akan memulainya dengan menjalankan aplikasi Movavi, dan ini adalah aplikasinya. Sebelum kita menjalankan aplikasi Movavi ini, perlu saya jelaskan ini adalah persiapan yang nantinya akan kita gunakan dalam proses praktek ini. Saya mempersiapkan data audio, kemudian data foto dan data video sebagai bahan editingnya. Kemudian master kita mesti harus mempersiapkannya juga bagi yang tidak mempunyai aplikasi editing. Proses penginstalan master Movavi ini tidak akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskannya pada video lainnya. Kita langsung saja menggunakan aplikasi yang sudah terinstall. Ini adalah master aplikasi Movavi yang sudah terinstall. Kita mulai, kita klik, dan akan tampil seperti ini. Ada beberapa pilihan dan kita akan pilih edit video karena kita akan membuat video sebagai konten YouTube kita nantinya. Sudah jalan. Selanjutnya, pada tampilan ini kita pilih new project sebagai project baru. Dan di tampilan project baru ini ada 3 layer, yaitu yang pertama layer teks, kemudian layer video, dan kemudian layer audio. Pada setiap layer ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pada kesempatan praktek ini saya akan coba menambahkan layer video pada menu ini. Pada menu tambah di kiri saya akan tambah add video track. Nah, ini adalah track dari layer video. Ada 2 ya, track pertama dan track kedua. Pada track kedua ini bersifat tempel. Dia akan menempel pada layer utama ya, pada track pertama, yaitu layer ini. Selanjutnya kita akan menambahkan materi-materi yang akan kita edit nantinya. Caranya kita klik di sini add media file. Nah, karena saya sudah mempersiapkan
data-datanya untuk proses edit dengan menggunakan Movavi ini. Data audio sudah saya persiapkan, ini data foto dan ini data video. Sebelum kita importkan, kita mesti harus memahami bahwasanya dalam struktur membuat sebuah video itu kita mesti harus memperhatikan permulaan, kemudian isi, kemudian ending dari video. Nah, kita akan coba memasukkan ya data permulaan opening. Ini saya sudah mempersiapkan ini sebagai contoh untuk opening ya, dan kemudian saya akan tambahkan kembali di video yang kedua ya sebagai isi, dan kemudian saya akan tambahkan kembali sebagai ending. Nah, yang sebagai ending ini berbentuk foto. Nah, pada opening dan ending ini memiliki latar belakang berwarna hijau, yang mana warna hijau ini bisa dihilangkan dengan cara klik pada bagian opening ini, pada data opening itu, dan kemudian kita pilih chroma key ya, dan kita pilih apply, maka hijaunya akan hilang. Kita contohkan kembali pada ending, data ending. Nah, kita pilih chroma key ya, kemudian kita apply, maka layar hijaunya akan hilang. Kita akan lihat, kita akan play bagaimana hasilnya. Kita juga bisa mengedit penggunaan waktu di setiap masing-masing data ini. Berapa lama baiknya data ini akan kita tampilkan. Nah, pada yang opening saya akan beri waktu hanya sebatas ini. Untuk menggeser-geser waktu, kita bisa menarik dari batas-batasnya. Ya, mau tarik ke kiri itu untuk memperkecil, mempersingkat waktunya. Nah, ini sudah bisa. Dan kemudian jangan lupa masing-masing di antara video sebelumnya dengan video setelahnya, kita juga bisa menambahkan efek ya, pergantian agar nantinya terlihat lebih menarik. Silakan kita sesuaikan dengan efek yang kita inginkan. Saya akan coba dengan efek ini. Kita tarik dan kita drag di antara dari data-data tersebut. Selanjutnya, saya ingin menambahkan sound. Add file, data audio. Ini saya ingin menambahkan audionya. Saya sudah mempersiapkan 2 file. Kita akan menggunakan ini ya. Ini akan menjadi background dari video yang kita edit saat ini. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan track kedua ini. Ya, track kedua ini bisa kita tempelkan di situ foto-foto yang kita anggap penting untuk kita tampilkan, seperti logo. Saya akan pasang di sini agar logonya tampil dengan baik. Maka kita juga bisa memberikan klik. Kita bisa menentukan waktunya, waktu masuk dan waktu keluar dari foto ini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan foto lain sebagai ending, seperti ini. Ya, dan kita coba bagaimana hasilnya. Karena masih bertabrakan, maka kita akan mengatur posisi-posisi dari setiap data-data ini.
seperti logo ini. Kita bisa untuk perkecil dan letaknya di atas kiri, pojok kiri ya. Kemudian durasinya kita bisa tarik, kita sesuaikan apakah sepanjang video ya, dari awal sampai akhir kita bisa tentukan seperti ini. Cukup dengan tarik ke kanan dan tarik ke kiri. Selanjutnya, karena background ini mempunyai waktu tayang yang cukup panjang, sehingga kita mesti harus memotongnya dalam percobaan tutorial kali ini. Tentunya bagi teman-teman sekalian silakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Karena ini adalah percobaan, maka saya akan memotongnya sampai dengan batas ini dengan cut ya. Kita akan cut ini. Maka background ini akan terbagi dua file. Saya akan membuang sisanya, bagian yang terakhirnya. Selanjutnya saya akan mencobanya kembali. Kita akan play kembali. Karena suara background ini lebih besar daripada suara dari isi video yang kita miliki, maka background ini kita bisa perkecilkan dengan memperkecilkan volumenya. Perkecilkan volumenya kita buat 35%. Ya, 31% juga bisa. Kita buat 41%. Maka kita coba kembali. Isi dari video ini kita bisa melihat bersama-sama bahwasanya ada bagian yang tidak perlu untuk kita tampilkan, maka kita bisa untuk mengcutnya dan kita menghapusnya. Kita pilih pada bagian yang mana sehingga kualitas dari video ini lebih baik. Kita cut dan kita buang yang kita anggap tidak perlu untuk ditampilkan. Nah, ini sisanya dan kita tambahkan durasi waktunya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada semacam gangguan ya, sehingga tidak menarik jadinya. Kita bisa untuk memperkecil logo ini sehingga tidak mengganggu dari gambar utama. Baik, kita akan coba bagaimana hasilnya. Oke, sudah selesai. Oke, ternyata hasilnya cukup baik dan kita bisa menambahkan teks. Kita cobakan sebagai penggunaan teks untuk praktek kali ini. Kita coba pilih teks dengan berbagai macam bentuk dan silakan kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing yang kita anggap bagus untuk kita tampilkan. Saya akan coba dengan menggunakan teks
dengan yang sudah ada di sini. Ini saya akan tambahkan di sini, sehingga di sini saya akan mengisi nama saya, nama si penembak. Budi Arham. Nah, kita akan coba play seperti apa jadinya. Baik, proses editing kiranya sudah saya cukupkan, sehingga proses editing ini sudah mewakilkan dari penggunaan setiap tool, sehingga tergantung dari teman-teman sekalian seperti apa ide yang diinginkan, dan kita tinggal menyesuaikan penggunaan tool-tools ini sesuai dengan idenya masing-masing. Apakah idenya itu sesuai dengan fitur-fitur yang sudah tersedia di sini atau tidak, itu tergantung dari seninya masing-masing. Setidaknya saya sudah menjelaskan bagaimana penggunaan dari tool-tools dalam membuat video untuk konten YouTube. Sebagai penutup dari proses editing ini, kita jadikan apa yang telah kita edit ini ke dalam bentuk video dengan cara mengekspor video, ya. Pilih menu ekspor video, dan kemudian kita tentukan di mana video ini akan lokasi tempat kita mengekspor, ya. Kita tentukan, dan kemudian nama dari video ini kita coba video latihan menembak. Dan kualitas video kita bisa pilih high-res, karena high-res ini lebih baik tentunya. Dan kita start, maka masuk kepada proses rendering. Nah, proses rendering ini kita tunggu saja sampai selesai. Apabila data-data kita dalam jumlah yang banyak yang ingin kita tampilkan dalam sebuah video, maka proses rendering ini akan semakin lama. Oke, proses rendering sudah selesai, dan kita bisa tekan OK, dan untuk masuk langsung kepada lokasi dari file video yang telah jadi. Kita coba tes, kita lihat hasilnya, videonya. Oke, sudah jadi, dan ini adalah file video yang nantinya akan kita uploadkan ke channel YouTube-nya masing-masing, sehingga kita bisa selalu mengupdate video-video di channel-channel kita dengan mudah. Nah, ini adalah video yang nantinya akan kita upload ke channel YouTube kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, demikian video tutorial bagaimana cara mudah mengedit video untuk membuat konten YouTube kita. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun kesimpulannya, tidak susah membuat sebuah konten YouTube asalkan kita tetap terus bergerak mempersiapkan materi editnya. Selebihnya tergantung pada sebuah ide yang harus kita pikirkan. Seperti apa video yang ingin kita buat? Tentunya persiapan materi kita sesuaikan dengan ide ataupun konsep yang telah kita pikirkan. Tanpa ide, tanpa persiapan konsep, video bisa saja kita buat, akan tetapi maksud dari isi video itu tidak bernilai tentunya. Dan hal ini perlu kita hindari, karena video yang kita buat, video yang kita hasilkan nantinya setelah kita mengedit
hendaknya bisa ditonton oleh para netizen sehingga merasa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian tutorial bagaimana cara mudah mengedit materi konten untuk membuat konten YouTube. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video yang lainnya. Dan ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Beri komen karena ini sangat membutuhkan. Karena ini sangat kami butuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.